Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Pradita Permatasari, kelas 2 D4 ITA, akan menerangkan tentang normalisasi 3NF dan BCNF yang dibimbing oleh Pak Rengga Asmara. Tujuan dari materi ini antara lain untuk mereview normalisasi 1NF, yang kedua mereview normalisasi 2NF, yang ketiga memahami normalisasi bentuk ketiga 3NF, dan yang terakhir untuk memahami normalisasi Boycott Normal Form BCNF. Review normalisasi 1NF. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal pertama 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris. Jadi nilainya tunggal, tidak beratribut banyak. Nilainya tunggal. 1NF memiliki atribut tunggal. Bentuk 1NF tidak boleh mengandung grup atribut yang berulang. Tujuan membentuk 1NF yaitu tabel menjadi lebih eksplisit. Semua operator aljabar relasional dapat diaplikasikan pada tabel. Misalkan saya mempunyai tabel sales. Seperti ini, ada atribut ID sales dan atribut nama sales dan telepon. Di sini yang menjadi primary key adalah atribut ID sales. Dan di sini atributnya bernilai banyak, sehingga tidak memenuhi syarat 1NF. Tidak memenuhi syarat 1NF. Maka kita harus dekompensasi kita ubah menjadi seperti ini. Atribut harus bernilai tunggal, tidak bisa dibagi-bagi lagi seperti ini. Ini adalah normalisasi 1NF. Yang berikutnya, contoh berikutnya, saya memiliki tabel buku seperti ini. Di sini ada yang kosong, di sini tidak boleh, dan ID pengarang juga tidak boleh seperti ini. Di sini tidak normal, tidak memenuhi syarat 1NF. Di sini ada pengulangan, nggak boleh. Nama pengarang juga pengulangan, nggak boleh. Bukan merupakan normalisasi 1NF, maka akan diubah menjadi seperti ini. Di sini tidak ada pengulangan data dan tidak ada pengulangan grup, dan data bernilai tunggal seperti ini. Sekarang kita mereview normalisasi 2NF. Jika relasi disebut memenuhi bentuk normal kedua 2NF, jika dan hanya jika yang pertama memenuhi 1NF, memenuhi normalisasi 1NF. Yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci utama tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci primary key dan bukan hanya sebagian atribut kunci. Jadi ketergantungannya adalah full fungsional dependent, berarti ketergantungan penuh terhadap primary key. Atribut yang bukan kunci harus memiliki ketergantungan penuh terhadap atribut primary key. Untuk normalisasi ke bentuk 2NF, maka tabel 1NF didekomposisi menjadi beberapa tabel masing-masing memenuhi 2NF. Bila terdapat ketergantungan parsial, maka eliminasi. Tujuan membentuk 2NF antara lain semantik tabel 2NF menjadi lebih eksplisit, full fungsi dependennya, fungsi ketergantungannya penuh, dan yang kedua mengurangi update anomali yang masih mungkin terjadi pada 1NF. Seperti ini diketahui workshop dengan atribut name sebagai primary key, atribut modul sebagai key juga, dan atribut biaya serta grade. Saya memiliki ini
sebagai primary key, nama nomor induk mahasiswa, modul, biaya adalah atribut biasa, dan grade. Biaya bergantung pada modul. Kuncinya pada tabel ini adalah nomor induk mahasiswa dan modul, dan fungsi dependennya fungsi ketergantungannya adalah biaya bergantung pada modul. Jadi modul akan menentukan biaya. Biaya ditentukan oleh modul yang diambil oleh mahasiswa. Biaya ditentukan oleh modul yang diambil mahasiswa. Tabel biaya seperti ini. Nomor induk, modul, biaya, dan grade. Di sini merupakan bentuk normalisasi 1NF. Namun belum 2NF, bukan 2NF. Mengapa? Sebab dalam tabel ini biaya tidak bergantung penuh terhadap atribut nomor induk mahasiswa dan modul. Jadi biaya ini, sebab kenapa tidak disebut 2NF, karena biaya ini tidak bergantung penuh pada atribut kunci, yaitu nomor induk mahasiswa dan modul. Biar jadi 2NF, maka kita dekomposisi menjadi seperti ini. Kita buat dua tabel. Di sini modul dan nomor induk mahasiswa sebagai key, dan biaya bergantung pada modul. Biaya ditentukan oleh modul, yaitu memiliki hubungan parsial, dan grade ditentukan oleh nomor induk mahasiswa dan modul. Ini memiliki full fungsi ketergantungan. Namun yang biaya ditentukan oleh modul tidak memiliki full fungsi ketergantungan, yaitu ketergantungan parsial. Maka kita harus bisa kita dekomposisi menjadi seperti ini. Kita membuat dua tabel. Yang pertama adalah tabel nomor induk mahasiswa, modul, dan grade. Yang kedua modul dan biaya saja, seperti ini. Kita buat dua tabel, kita pisah seperti ini. Yang pertama, tabel pertama dengan primary key nomor induk mahasiswa dan modul seperti ini. Dan tabel kedua dengan primary key modul. Biaya sangat bergantung pada modul, seperti ini. Jadi dari satu tabel ini, dari satu NF kita buat 2NF menjadi dua tabel seperti ini. Dua NF lebih baik daripada 1NF. Sekarang kita sudah membahas topik utama kita, yaitu 3NF. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal ketiga 3NF jika dan hanya jika yang pertama memenuhi 2NF. Yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci tidak tergantung secara fungsional terhadap atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut. Tidak terdapat ketergantungan transitif pada atribut bukan kunci. Definisi yang lain yaitu suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal ketiga 3NF jika dan hanya jika setiap fungsi dependen, fungsi ketergantungan A bergantung pada X atau X menentukan A, di mana X dan A adalah atribut memenuhi salah satu kondisi. X adalah super key dan A merupakan anggota kandidat key. A disebut prim atribut. Jika suatu relasi sudah memenuhi
2NF tetapi tidak memenuhi 3NF, maka untuk normalisasi ke bentuk 3NF, tabel 2NF didekomposisi menjadi beberapa tabel hingga masing-masing membentuk 3NF. Tujuan membentuk 3NF yaitu semantik tabel 3NF menjadi lebih eksplisit, full fungsi dependen, ketergantungan sangat penuh hanya ada pada primary key, menghindari update anomali yang masih mungkin terjadi pada 2NF. Jika suatu relasi memenuhi 2NF dan hanya memiliki terdapat satu atribut yang bukan kunci utama, maka relasi tersebut memenuhi 3NF. Contohnya, diketahui tabel R dengan atribut A, B, C, D, E dan A dan B adalah atribut key, AB adalah kunci utama primary key dengan FD, CDE bergantung pada AB dan DE bergantung pada C, maka R bukan 3NF. Mengapa? Sebab atribut D dan E bukan kunci utama, bergantung secara fungsional pada C yang juga bukan kunci utama, tidak memenuhi definisi 3NF. Jadi R bukan termasuk normalisasi 3NF. Agar R memenuhi 3NF, maka didekomposisi menjadi R1 dengan atribut ABC dan primary key-nya AB, dan R2 dengan atribut CDE dan primary key-nya CD, sehingga R1 dan R2 membentuk 3NF. Di sini AB adalah primary key yang menentukan CDE, berarti A C ditentukan oleh AB, DE ditentukan oleh C, DE ditentukan oleh AB, D ditentukan oleh AB, dan E ditentukan oleh AB. Dekomposisinya yaitu R1 relasi pertama ABC, atribut A dengan primary key, atribut B dengan primary key, dan C atribut biasa dengan fungsi dependennya C bergantung penuh pada A dan B. Relasi kedua adalah CDE, atribut C sebagai primary key dan atribut D dan E sebagai atribut biasa, dan fungsi dependennya adalah DE bergantung terhadap C. Ini adalah tabelnya. Di sini adalah relasi pertama yang seperti diisi di sini. A dan B adalah primary key dan C adalah tabel biasa, dan di sini relasi 2 adalah C adalah primary key dan DE adalah tabel biasa. Misal diketahui struktur informasi dari suatu dokumen supplier. Misalkan S di sini ID S1, statusnya 20, seat kotanya London. Di sini kita lihat akan dibentuk suatu tabel dengan skema TPS. S sebagai primary key, status, city, P sebagai primary key, dan KTY dengan S dan P adalah primary key. Status sangat bergantung pada S, status bergantung pada S, city bergantung pada S, namun status bergantung pada city. Lakukan normalisasi dari 1NF hingga 3NF. Kita mencoba. Di sini memenuhi syarat 1NF, namun bukan 2NF. Bagaimana caranya agar bisa menjadi 2NF? Kita lihat.
kita dekomposisi menjadi TPS1 dan TPS2. TPS1 berisi tabel dengan S sebagai primary key, status sebagai atribut biasa, dan juga city sebagai atribut biasa. Di sini merupakan normalisasi 1NF dan juga 2NF. Tapi masih ada anomali karena city menentukan status. Maka kita tidak bisa menginputkan data city baru sebelum status punya nilai. Penghapusan satu baris bagian data city juga bisa merusak keutuhan informasi. Selain itu, masih ada redundansi pada status dan city. Dan ini TPS yang kedua dengan primary key, S sebagai primary key dan P sebagai primary key. Ini sudah merupakan bentuk 1NF, 2NF sekaligus 3NF. Di sini TPS 1.1 dengan S sebagai primary key dan city sebagai atributnya. City bergantung terhadap S. Di sini memenuhi normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Seperti ini. Dan di sini kita saring status dan city. Kita lihat seperti ini, seperti ini. Memenuhi syarat 1NF, 2NF, dan 3NF. Dan yang terakhir seperti ini, kita bisa melihat di sini merupakan tabel-tabel yang memenuhi syarat normalisasi 1 sampai normalisasi 3. Bagaimanakah dengan Boy's Code Normal Form atau yang biasa disebut dengan BCNF? Suatu relasi disebut memenuhi BCNF jika dan hanya jika setiap determinan yang ada pada relasi tersebut adalah kandidat key. Definisi yang lain yaitu suatu relasi disebut memenuhi BCNF jika untuk setiap fungsi dependen, fungsi ketergantungannya non-trivial. Atribut X adalah super key, A bergantung pada X dan X adalah super key. Untuk normalisasi ke bentuk BCNF, maka tabel 3NF harus didekomposisi menjadi beberapa tabel yang masing-masing memenuhi BCNF. Tujuannya membentuk BCNF itu antara lain semantik multiple kandidat key menjadi lebih eksplisit. FD fungsi dependen hanya pada kandidat key, menghindari update anomali yang masih mungkin terjadi pada 3NF. Dari definisi 3NF dan BCNF, maka apabila suatu relasi memenuhi BCNF pasti memenuhi 3NF. Jadi normalisasi BCNF pasti 3NF karena syarat dari BCNF adalah harus memenuhi syarat 3NF. Tapi belum tentu sebaliknya, 3NF belum tentu memenuhi syarat BCNF. Seperti itu. Ini adalah contoh dari tabel BCNF. Misalkan saya punya tabel student, murid, dengan nomor ID, primary key, SID seperti ini. Ini ada SID adalah primary key-nya dengan atribut biasanya nama dan age seperti ini. Student memiliki atribut SID sebagai primary key, atribut nama dan age sebagai atribut tunggal. Fungsi dependennya adalah nama dan umur sangat bergantung pada atribut SID.
di sini merupakan normalisasi BCNF. Mengapa? Karena SID merupakan super key dari atribut nama dan umur, seperti itu. Kemudian saya memiliki tabel buku dengan atribut BID, title, dan years. Dengan fungsi dependennya, ketergantungan fungsionalnya adalah title dan years, judul dan tahun bergantung pada BID, atau bisa juga BID menentukan judul dan tahun. Normalisasi di atas di sini merupakan BCNF sebab BID merupakan super key, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tabel pinjam. Pinjam memiliki atribut ID pinjam sebagai primary key, atribut SID sebagai foreign key, atribut BID sebagai foreign key, dan atribut date sebagai atribut tunggal. Fungsi dependennya adalah BID dan date sangat bergantung pada ID pinjam. Seperti itu. Bukan BCNF sebab ID pinjam bukan super key dari SID yang menentukan ID pinjam. Jadi ID pinjam ini bukan merupakan super key, maka dari itu bukan termasuk BCNF. Jadi kita harus dekomposisikan menjadi seperti ini. Tabel pinjam kita harus bagi lagi menjadi dua, yaitu pinjam pertama dan pinjam kedua. Tabel pinjam pertama di sini dengan primary key ID pinjam, dan di sini adalah foreign key SID. Jadi di sini adalah kunci atribut. Dan pada tabel pinjam kedua, di sini ID pinjam menentukan BID dan date. ID pinjam berarti super key. Contoh kasus redundansi pada 3NF atau biasa disebut dengan normalisasi 3NF. Modul sangat bergantung pada dosen. Relasi ini memenuhi 3NF karena tidak ada ketergantungan transitif, tetapi tidak memenuhi BCNF. Kenapa? Karena modul bergantung pada dosen, maka dosen bukan kandidat key. Seperti ini. Di sini bukan BCNF. Dan kita harus ubah menjadi BCNF seperti ini. Jadi intinya dari satu tabel yang bukan BCNF akan dirubah menjadi tabel BCNF. Maka kita akan bagi dengan tabel pertama di sini nomor induk mahasiswa sebagai primary key dan dosen sebagai atribut biasa. Dosen bergantung pada nomor induk mahasiswa dan modul bergantung pada dosen, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.